Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurliana Sari. Saya sekolah di Universitas Nasional Pasim, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen, yaitu master budget. Seperti contohnya, yaitu suatu perusahaan yang bernama PT Acuku House yang memproduksi perusahaan boneka. PT Acuku House adalah sebuah perusahaan produsen boneka. Produk perusahaan ini adalah boneka Raspur atau BR, boneka Yelvo atau BY, boneka Velboa atau BV, dan boneka Nilex atau BN. Pada bulan Oktober 2018, Departemen Anggaran perusahaan ini menyajikan data berikut berkaitan dengan pembuatan anggaran perusahaan tahun 2019. Di sini ada neraca, yaitu tanggal 1 Januari 2019. Sini terdapat kas 1.625 juta, sedangkan piutang usaha 550 juta, perlengkapan kantor 4 juta, persediaan bahan baku 136 juta, persediaan barang jadi 786 juta, aktiva tetap 1.200 juta, total 4.301 juta rupiah. Hutang usaha ada 600 juta, hutang bank 700 juta, modal saham 2 miliar, laba ditahan 1 miliar 100 juta rupiah. Totalnya jadi 4.301 juta rupiah. Perusahaan merencanakan menjual BR sebanyak 10.000 unit, BY sebanyak 8.000 unit, BV sebanyak 6.000 unit, dan BN sebanyak 6.000 unit. Sedangkan harga jual per unitnya adalah BR 200.000, BY 250.000, BV 300.000, dan BN 400.000. Seluruh produk tersebut dipasarkan di seluruh Indonesia. Diperkirakan sebanyak 30% diserap Jawa Barat, 25% diserap DKI, 20% diserap Kalimantan, dan 25% diserap Bali. Perusahaan memiliki 9 wiraniaga dengan wilayah penjualan yang berbeda. Di sini terdapat nama-namanya, ada 9 wiraniaga beserta wilayah dan target penjualannya. Diperkirakan persediaan boneka pada awal tahun 2019 sebanyak BR yaitu 2.400 unit, BY 1.500 unit, BV 1.100 unit, dan BN 600 unit. Keempat produk tersebut menggunakan bahan baku yang sama, yaitu kain, dakron, dan aksesoris yang berupa kain planel, kain perca, dan lain sebagainya. Setiap satu unit BR membutuhkan kain sebanyak 1 meter, dakron 3 piece, dan aksesoris 1 meter. Setiap satu unit BY membutuhkan kain sebanyak 0,5 meter, dakron 2 piece, dan aksesoris 1,2 meter. Setiap satu unit BV membutuhkan kain 1 meter, dakron 2,5 piece, dan 1,5 meter aksesoris. Setiap satu unit BN membutuhkan kain 2 meter, 2 piece dakron, dan 2 meter aksesoris. Diperkirakan harga beli semua bahan baku tersebut akan stabil sepanjang tahun 2019 mendatang, di mana harga beli 1 meter kain sebesar Rp19.000, harga beli 1 piece dakron premium Rp15.000, dan harga beli 1 meter aksesoris sebesar Rp12.500. Diperkirakan persediaan bahan baku pada awal tahun 2019 sebanyak 4.000 meter kain, 2.800 piece dakron, dan 1.500 meter aksesoris. Nilai total persediaan bahan baku pada awal tahun 2019 adalah sebesar Rp136 juta. Sedangkan persediaan bahan baku yang diinginkan untuk akhir tahun 2019 adalah sebanyak 2.500 meter kain, 3.000 piece dakron, dan 900 meter aksesoris. Untuk membuat satu buah BR diperlukan 4 jam kerja. Untuk BY memerlukan 5 jam kerja, BV memerlukan 7 jam kerja,
dan BN memerlukan 7 jam kerja. Setiap penjahit dibayar 3.000 per jam kerja. Sini terdapat biaya overhead pabrik, yaitu terdapat biaya silikon yang jumlahnya 15 juta rupiah, biaya benang 6 juta, biaya manur dan satpam 45 juta, biaya listrik 65 juta, biaya telepon 12 juta, biaya air pump 9 juta, biaya mesin 30 juta, dan biaya bangunan pabrik 18 juta. Di sini terdapat biaya operasional perusahaan, yaitu terdapat gaji karyawan kantor pemasaran bernilai 35 juta, gaji dan komisi wiraniaga 42 juta, biaya iklan 25 juta, biaya angkut penjualan 22 juta, biaya listrik, air, telepon kantor pemasaran 40 juta, biaya depresiasi kendaraan pemasaran 37 juta, biaya depresiasi gedung pemasaran 23 juta, gaji karyawan administrasi dan direksi 250 juta, biaya listrik, air, telepon kantor administrasi 46 juta, biaya gedung administrasi 23 juta, biaya kendaraan administrasi 29 juta, biaya bunga 16 juta, dan biaya pemakaian perlengkapan kantor administrasi 12 juta. Dari seluruh biaya pemasaran, sebanyak 84 juta merupakan biaya variabel yang dibebankan secara merata kepada setiap produk yang dijual, dan sisanya merupakan biaya tetap. Dari total penjualan yang dilakukan perusahaan, diperkirakan sebanyak 75% akan dibayar pada tahun 2019, sedangkan sisanya akan dibayar pada tahun 2020. Sedangkan dari total pembelian bahan baku di tahun 2019, diperkirakan akan dibayar dan dilunasi di tahun 2019 sebesar 60%. Sedangkan pembayaran biaya-biaya lain seperti biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya pemasaran, dan biaya administrasi akan dibayar tunai. Berkaitan dengan rencana aktivitas investasi dan aktivitas keuangan serta aktivitas operasi lainnya di tahun 2019, dari bagian akuntansi diperoleh data berikut, yaitu ada penerimaan piutang usaha nilai 400 juta rupiah, pembayaran hutang usaha 315 juta rupiah, pembayaran hutang bank 250 juta, penerimaan kredit dari bank 350 juta, penerbitan obligasi 500 juta, pembelian mesin 610 juta, pembangunan bangunan pabrik 300 juta, penjualan kendaraan 250 juta, dan pembelian kendaraan 375 juta. Sedangkan saldo kas pada awal Januari 2019 diperkirakan berjumlah 1.625 juta rupiah. Anggaran penjualan per wilayah, yaitu di sini ada BR yang penjualannya untuk di Jawa Barat ada 3.000, sedangkan di DKI ada 2.500, Kalimantan 2.500, dan Bali ada 2.000. Volume totalnya yaitu 10.000, harga per unitnya 200.000, nilai penjualannya jadi 10.000 dikali 200.000 yaitu 2 miliar. Ini ditotalkan semua dari BR, BY, BV, dan BN, serta ditotalkan volume total, volume penjualan per wilayah ditambah seluruhnya, lalu hasilnya menjadi volume total dikali harga per unit, dan hasilnya dinilai penjualan, lalu ditotalkan semuanya menjadi 7.400.000.000 rupiah. Ini adalah anggaran penjualan per wiraniaga. Di sini wiraniaganya terdapat 9 orang. Jadi tiap wiraniaga bertugas menjual BR, BY, BV, BN, sehingga dihasilkan total sesuai target perusahaan. Jika ditotalkan menjadi 10.000 untuk BR, BY 8.000, BV 6.000, dan BN 4.000. Selanjutnya ada anggaran produksi. Di sini ada BR beserta volume penjualannya, yaitu yang telah ditentukan yaitu 10.000.
Lalu ada persediaan, di sini persediaan awal yaitu Januari dan persediaan akhir yaitu Desember. Jadi persediaan awal dikurangin persediaan akhir, lalu hasilnya volume penjualan dikurangin hasil dari persediaan awal dikurangin akhir, jadi hasilnya menjadi 8.200. Di sini terdapat anggaran kebutuhan bahan, yaitu jadi tiap produk boneka per 1 unit boneka itu terdapat kain berapa piece, dakron berapa piece beserta aksesorisnya, lalu dikalikan tadi harga barang yang sudah ditentukan, lalu dikalikan, lalu hasilnya ditotalkan semua dari BR, BY, BV, BN menjadi akhirnya 26.200. Lalu ada anggaran pembelian bahan. Di sini terdapat jenis bahan yaitu kain, dakron, dan aksesoris. Kebutuhan produksi, jadi persediaan awal dikurangin persediaan akhir, lalu yang 26.200 dikurangin hasil dari persediaan awal dikurangin persediaan akhir, jadi hasilnya 24.700. Sehingga lalu ini ada harga pembelian 19.000, yaitu harga yang sudah ditentukan tadi dikalikan unit, jadi hasilnya 469.300.000 yang dihasilkan jadi 1.831.675.000. Lalu ada anggaran biaya tenaga kerja, yaitu di sini jenis produknya itu menghabiskan berapa jam kerja, dikalikan total, dikalikan tarif per jam, sehingga dihasilkan 98.400.000, ditotalkan semua sehingga menghasilkan 420.650.000. Terdapat anggaran biaya overhead, yaitu terdapat biaya bahan penolong, yaitu biaya silikon dan biaya benang, sedangkan biaya tenaga kerja penolong yang termasuknya yaitu biaya mandor dan satpam. Biaya pabrikasi lain yaitu biaya listrik, telepon, air, depresiasi mesin, dan depresiasi bangunan pabrik. Ini adalah jumlahnya ditotalkan menjadi 200 juta. Anggaran biaya operasional yaitu seperti tadi yang di atas sudah dituliskan, disalin lagi ke sini. Terdapat gaji karyawan kantor pemasaran 35 juta, gaji dan komisi wiraniaga, biaya iklan, biaya angkut penjualan, dan lain-lainnya. Lalu biaya listrik, depresiasi kendaraan dan gedung dijumlahkan sehingga dihasilkan 228 juta. Lalu ada gaji karyawan administrasi dan direksi, biaya listrik, air dan telepon, biaya bunga, biaya pemakaian, perlengkapan kantor, biaya depresi gedung dan kendaraan administrasi, sehingga dihasilkan total 400 juta. Lalu biaya pemasaran total ditambahkan dengan biaya administrasi dan umum total, yaitu dihasilkan 628 juta rupiah. Lalu ini adalah hasilnya. Di sini persediaan bahan ditambah pembelian bahan, jadi hasilnya bahan siap digunakan 1.967.675.000. Lalu dikurangi persediaan bahan yang menjadi hasilnya 1.863.925.000. Ditambahkan biaya tenaga kerja sama ditambahkan biaya overhead. Lalu hasilnya ditambahkan juga dengan persediaan BJ per bulan Januari. Lalu hasilnya dikurangi dari persediaan BJ akhir persediaan yaitu di bulan Desember, sehingga dihasilkan harga pokok penjualan. Lalu biaya operasional yaitu biaya pemasaran, biaya administrasi ditambahkan sehingga didapatkan total 628 juta. Laba usaha yang dianggarkan itu 3.810.245.700.
Lalu ada anggaran kas, di sini terdapat saldo kas per 1 Januari 2019. Lalu ada aktivitas operasional, termasuk penjualan tunai, masuknya ke penerimaan, sedangkan pembelian bahan baku, biaya overhead, biaya pemasaran, serta biaya administrasi masuknya ke pengeluaran. Lalu ada biaya depresiasi masuknya ke penerimaan. Lalu aktivitas investasi, yaitu pembelian kendaraan, pembelian mesin, pembangunan gedung termasuk ke pengeluaran, penjualan kendaraan, kredit bank, obligasi, penerimaan piutang usaha itu termasuk ke penerimaan, dan pembayaran hutang bank, hutang usaha itu termasuk ke pengeluaran. Semuanya ditotalkan sehingga dihasilkan saldo kas per 31 Desember 2019 yaitu 4.556.345.000. Lalu ada proyeksi neraca per 31 Desember 2019. Terdapat kas 4 miliar sekian. Lalu piutang usaha, perlengkapan kantor, persediaan bahan baku, persediaan barang jadi itu termasuknya aktiva tetap. Jadi total aktiva 9.068.915.700. Lalu hutang usaha, hutang bank, obligasi, modal saham, dan laba ditahan itu adalah pasiva. Lalu total pasifanya sama dengan total aktiva. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.